Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diantri Artika, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Rambang Dangku. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, kita mulai acara ini. Baik, saya buka dulu dengan pantunnya Bapak Ibu, supaya lebih semangat kita pagi ini. Oke, mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu selamat pagi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Ada satu lagi ya Bapak Ibu, pantunnya. Bilang cakep ya. Bunga cempaka di pinggir kolam, kolam dibuat di samping batu. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Rambang Dangku atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Rambang Dangku, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak Angkatan 11 SMK Negeri 1 Rambang Dangku, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi penerapan budaya positif oleh CGP Angkatan 11. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih berikan banyak kenikmatan, keberkahan, sehingga dapat berkumpul di ruang meeting room SMK Negeri 1 Rambang Dangku dalam acara diseminasi penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11 SMK Negeri 1 Rambang Dangku, guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam proses belajar mengajar. Shalawat teriring salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama acara ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, maka kami memohon kepada Bapak Triansa SPD untuk memimpin doa. Kepada Bapak Triansa SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya memimpin doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah Tuhan kami, pada pagi hari ini kami sama-sama melaksanakan diseminasi campur penggerak di SMK Negeri 1 Rambang Dangku dengan tema budaya positif. Berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah, berikanlah kesehatan bagi kami ya Allah, berikanlah kebermanfaatan ilmu bagi kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Triansa SPD yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Rambang Dangku, dan dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Egi Arif Nursito SPD. Kepada Bapak Egi Arif Nursito SPD, saya persilakan. Terima kasih.
kepada Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 11 yang hari ini akan menjadi narasumber bagi kita semua. Yang pertama dan paling utama adalah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di meeting room SMK Negeri 1 Rambang Dangku dalam rangka kegiatan rangkaian kegiatan CGP. Salam salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang kami hormati, yang pertama kami mohon maaf, nyampaian maaf dari Bapak Junaidi selaku kepala sekolah, karena beliau pada hari ini beliau sedang berada di Riau menjadi narasumber untuk kepala sekolah se-Provinsi Riau. Jadi beliau mengirim salam kepada kita semuanya dengan harapan agar kegiatan pada hari ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa kita ambil manfaatnya. Jadi beliau minta izin dari hari Kamis pagi kalau tidak salah, karena beliau harus melakukan koordinasi terlebih dahulu, yaitu melaksanakan Zoom pada hari Jumat, kemudian beliau berangkat pada Sabtu. Jadi beliau sudah siap dari hari Minggu, sudah ada di Riau. Jadi kemungkinan memang beliau tidak membersamai kita dalam waktu sekitar 4 hari ke depan. Namun diharapkan tidak mengurangi segala kenikmatan kita, segala kegiatan kita di SMK Negeri 1 Rambang Dangku. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, ada Pak Priyansa, ada Pak Husin, Ibu Ika dan Ibu Tanti, yang pada hari ini beliau ini akan menularkan satu kegiatan yang menularkan tentang budaya positif di sekolah. Sebenarnya kita sangat bahagia Bapak Ibu, karena kalau kita yang mengikuti kegiatan ini kita nggak perlu belajar pusing. Bapak Ibu CGP yang belajar, kita tinggal menerima hasilnya saja. Dan insya Allah ke depannya nanti Bapak Ibu guru juga akan mengikuti kegiatan CGP. Amin. Semoga akan segera. Termasuk juga nantinya Bapak Ibu guru yang sedang dalam proses mengikuti kegiatan PPG, ya. Jadi semoga semuanya akan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tujuan akhir adalah muaranya kepada siswa. Bapak Ibu, sebenarnya kita sangat bangga sekali, di mana sering sekali ada tamu yang hadir di sekolah kita dan selalu komentarnya positif. Itu tidak terlepas dari sebenarnya kegiatan budaya positif yang sudah kita lakukan sudah cukup banyak, di mana kita sudah membiasakan tentang kebersihan, tentang akhlak dan budi pekerti. Namun nantinya tentu dengan kegiatan hari ini kita akan bisa mendapatkan sisi pandang yang lain tentang budaya-budaya positif yang lain yang akan bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu sudah banyak pujian sebenarnya yang dilontarkan dari luar, namun kita harap pujian ini tidak menjadi kita jadi lupa diri. Kita akan tetap untuk kedepannya lebih memperbaiki diri lagi. Ya. Untuk penataan wilayahnya pun taman kita sudah mulai ke belakang, di mana di situ nanti diharapkan Bapak Ibu bisa menggunakan gazebo yang ada di belakang ini 4 itu untuk kegiatan pembelajaran. Jadi kemarin memang sudah direncanakan kalau ada kegiatan pembelajaran di luar ataupun ada kegiatan-kegiatan misalkan peringatan hari kebangkitan nasional misalkan, kalau kita ada mau kegiatan di luar maka boleh menggunakan tempat ini, karena nantinya juga akan dirancang ada semacam jalan atau taman yang akan dibuat di situ. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan diseminasi atau sosialisasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah. Semoga
apa yang kita pelajari hari ini, yang kita dapat dari Bapak Ibu GBP yang ada di depan sebagai narasumbernya nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan untuk kemajuan siswa-siswa kita. Dan terakhir, harapan kita adalah ayo kita bisa bersama-sama belajar secara aktif. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu tetap ada pertanyaan, ada diskusi, sehingga tidak hanya satu arah saja. Karena saya yakin Bapak Ibu pun pasti akan ada rasa penasaran nanti, oh apakah ini bisa dipakai, apakah ini bisa digunakan. Yuk kita obrolkan bersama agar kegiatan ini jadi lebih aktif. Saya rasa juga Bapak Ibu GBB di sini lebih senang jika kegiatannya lebih aktif, gitu ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah di SMK Negeri 1 Ramandangku dengan ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Egy Aris Ketua SPD yang telah menyampaikan sambutan dan pengarahannya mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ramandangku. Memang sungguh menarik ya Bapak Ibu, hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa seperti kata Pak Egy tadi, bahwa kita akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana penerapan budaya positif dari teman-teman CGP kita di angkatan 11. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti Bapak Ibu. Kegiatan inti diseminasi penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Ramandangku. Baik, Bapak Ibu, kegiatan diseminasi penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Ramandangku ini akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru hebat kita, yaitu Bapak Priyansa SPD, Bapak M. Husin Eskom, Ibu Diantri Artika SPD GR, dan Ibu Dwi Tanti Lolita SPD GR. Baik Bapak Ibu, Bapak sudah siap, masih tetap semangat ya Bapak Ibu? Oke, kita akan mendengarkan diseminasi penerapan budaya positif selanjutnya oleh calon guru penggerak angkatan 11 yang sangat luar biasa, yaitu kita berikan waktu yang suasananya kepada Ibu Diantri Artika SPD GR untuk menyampaikan atau memaparkan penerapan budaya positif sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Diantri Artika SPD GR, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Ibu Yulia Sapatiningsih SPD yang telah memberikan saya waktu untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Ramandangku. Apa kabar Bapak Ibu? Masih semangat ya? Ya, alhamdulillah. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita berkolaborasi bersama untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Untuk supaya lebih semangat lagi, karena ini sudah hampir sore ya Bapak Ibu ya, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Mohon untuk berdiri dulu Bapak Ibu. Ya, ya, goyangkan dikit kata Ibu Diana ya. Mari kita ice breaking dulu. Kita bergoyang biar rileks semuanya.
Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih tepuk tangan kita semua. Oke. Sudah lebih rileks ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Yuk senyum selama 30 detik Bapak Ibu. Ya. Ya, jangan senyum sendiri, Bu Siti. Nanti ada sesuatu. Silakan Bapak Ibu mencari pasangan, berpasang-pasangan, ya, berhadapan-hadapan, berpasang-pasangan. Boleh? Pantang aku boleh ke depan sementara ketemu dengan Pak Chandra. Ya. Ya. Jangan sendirian, jangan sendirian. Ya, boleh berhadapan-hadapan. Duduk berhadapan-hadapan. Ibu boleh ke Ibu Lucita. Ya. Oke. Dengarkan apa-apa dari saya ya Bapak Ibu ya. Ya. Tatap teman Anda. Ya, tatap matanya. Ya, mari kita beribadah, ibadah gratis, senyum adalah ibadah. Jangan senyum-senyum, belum saya perintahkan. Ternyata kita semua bahagia ya Bapak Ibu ya, tanpa diperintah senyum sudah senyum. Oke, silakan Anda senyum dengan teman di depan Anda selama 30 menit. 1. Pak Zar, tapi masih fokus ya Pak Zar, 30 detik, silakan. Iya, iya. Aura positifnya sudah nyambung ya Bapak Ibu ya. Sangat nyambung. Ya, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan kita semua. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke materi desiminasi, ada baiknya kita buat kesepakatan untuk forum desiminasi kita dahulu ya Bapak Ibu ya. Di situ saya sudah kasih pemantik, ada 2 yang sudah saya contohkan. Yang pertama, menghargai siapapun yang ada di ruangan ini, kita saling menghargai. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Jika ada nanti peserta yang berbicara, maka kita dengarkan siapapun itu yang berbicara di forum ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan kesepakatan yang lain, boleh? Memberikan pendapat atau memberikan kesepakatan selama forum desiminasi kita ini, apa yang perlu kita sepakati bersama-sama. Ya boleh Ibu Novita. Kesepakatan forum desiminasi saya tambah dengan interaktif Ibu. Iya, dari Ibu Novita diminta untuk kita interaktif, berarti ada komunikasi antar peserta dan saya sebagai narasumber. Baik, sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat. Selanjutnya Ibu Siti Arisa, boleh? Baik, terima
Baik, menghargai perbedaan. Artinya nanti jika ada pendapat yang berbeda mungkin gitu ya Bu ya, maka kita harus saling menghargai. Ya, satu lagi boleh? Ya, Pak Zanovi, silakan Pak. Nah, terima kasih Ibu Ika. Kalau boleh saya mau menyampaikan saran teman itu diperbolehkan minum saat acara. Iya, silakan Bapak, boleh sekali. Takutnya nanti dianggap nggak sopan kalau minum ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita santai saja karena di sini juga kami dari calon guru penggerak angkatan 11 di sini berbagi. Jadi boleh untuk minum jika nanti haus selama proses forum diseminasi. Jadi yang pertama menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Dari Bu Novita tadi interaktif, kemudian dari Bu Siti Arisa kita harus saling menghargai perbedaan, dan dari Pak Zanovi diperbolehkan minum selama kegiatan diseminasi. Sepakat Bapak Ibu? Oke, sepakat. Kita lanjut. Nah, ini dia nanti konsep-konsep budaya positif yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, di mana materi-materi ini sudah kami dapatkan pada modul terakhir di modul 1. Jadi kami ini sudah menyelesaikan satu modul. Dalam satu modul itu ada 4 modul di dalamnya. Jadi ini budaya positif ini masuk ke dalam modul 1.4. Nah, di sini kami diminta untuk membagikan, mendiseminasikan kepada guru-guru di sekolah kami. Dengan tujuannya apa? Supaya nanti budaya positif ini bisa sama-sama kita lakukan di sekolah untuk kebaikan murid-murid kita di sekolah, juga untuk kebaikan kita sebagai pendidik. Adapun nanti materi yang akan saya sampaikan, yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam 5 posisi kontrol, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Untuk yang pertama Bapak Ibu, kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Ya, kita ini baru mengalami perubahan paradigma belajar. Dari kurikulum berapa Ibu sebelumnya? Ya, betul. Dari kurikulum ke-13 kita mengalami perubahan ke kurikulum Merdeka. Apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma dalam pembelajaran? Pergeseran paradigma dalam pendidikan mengacu pada perubahan mendasar dalam cara kita memandang dan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi yang berubah itu adalah proses pembelajarannya. Paradigma tradisional yang berfokus pada pengetahuan faktual, prestasi akademik, dan pembelajaran yang berpusat pada guru, terbukti tidak cukup untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia yang terus berubah. Jadi kenapa ini berubah? Kenapa ada kurikulum Merdeka? Karena paradigma sebelumnya itu pendidikan, pembelajaran itu berpusat pada guru, dan hal itu terbukti tidak cukup untuk mempersiapkan murid-murid kita untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Lanjut. Bagaimana paradigma pembelajaran baru pada saat ini? Pembelajaran paradigma baru memfokuskan pada peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita berpusat pembelajaran itu kepada murid. Jadi murid yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi di sini kita diberikan kebebasan Bapak Ibu
untuk bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kebutuhan murid kita. Karena murid kita ini banyak ragamnya, banyak macamnya. Nanti akan kita bahas juga. Ya, lanjut. Bagaimana paradigma pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka? Ya, sekarang kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka, di mana paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Kita ingin membentuk murid-murid kita ini supaya mereka dapat menghadapi tantangan pada abad 21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi tujuan kita adalah membentuk murid-murid kita ini sesuai dengan profil belajar Pancasila. Apa saja positif? Kalau boleh tahu profil belajar Pancasila? Bisa? Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ya. dan berakhlak mulia. Oke. Yang kedua adalah itu pendidikan global ya, Oke, betul. mandiri, Ya. bergotong royong, Iya. berpikir kritis, Betul. dan kreatif. Iya, tepuk tangan tuh di atas. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Tujuan kita ini ingin membentuk anak-anak ini, murid-murid kita ini mempunyai karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah kita akan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dengan tujuan apa? Supaya anak-anak kita memiliki karakter ini. Ya, kita masuk ke materi berikutnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin positif. Disiplin, ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di pikiran kita? Ada yang ingin memberikan pendapat? Ya, boleh, Bu Novita. Disiplin menurut saya yaitu sesuatu sifat atau karakter yang mana harus kita sebuah tata tertib yang dibutuhkan, yang mana dapat kita taati, yang harus kita taati, harus dipatuhi, begitu Ibu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Novita. Ya. Oke, benar ya. Kalau kita mendengar kata disiplin itu pasti pertama tuh peraturan. Yang muncul di kepala kita disiplin itu adalah peraturan. Kemudian yang muncul lagi kata-kata apa? Harus patuh, kata Bu Novita tadi. Harus patuh. Ya, dan harus ditaati. Betul sekali. Kata disiplin itu dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, ya. Itu yang selama ini kita pahami, tapi ternyata tidak sesuai dengan disiplin positif yang memang akan kita terapkan di sekolah kita. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu alternatif terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tepat sekali kata Bu Novita tadi. Jadi hukuman kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu poinnya. Jadi dengan disiplin tadi, peraturan kepatuhan, maka timbul ketidaknyamanan pada siswa. Diri kita juga pasti seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin positif ini bermula dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini teman-teman.
menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam murid itu sendiri, dari dalam diri murid itu sendiri, bukan paksaan orang lain. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu yang akan kita tuju untuk murid-murid kita di sekolah. Jadi memang disiplin itu perlu, tapi disiplin itu harus tumbuh dari dalam diri murid kita, ya. Karena merdeka itu tidak hanya bebas, tapi bisa memerintah diri sendiri. Itu makna dari merdeka yang dimaksud. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa tumbuh motivasi internalnya? Nanti kita bahas lagi. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal dari murid-murid kita. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosden dalam bukunya, di mana Diana Gosden menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, kemudian ada juga di situ dikatakan berasal dari akar, kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi begini, ternyata Ki Hajar Dewantara ini membuat tentang disiplin positif itu juga sudah melakukan analisis Bapak Ibu, ya, dengan pendidikan yang ada di luar negara kita. Ternyata di luar juga menggunakan hal tersebut. Disiplin itu artinya belajar. Jadi jika anak membuat kesalahan, itu adalah proses anak tersebut untuk belajar. Oke, kita lanjut. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bisa dikatakan orang yang sudah disiplin tadi, dia sudah tanggung jawab dengan kebajikan atau keyakinan dalam diri dia pada nilai-nilai kebajikan universal, gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi itu tujuan utamanya. Tujuan utama kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal ini, yaitu tadi profil belajar Pancasila, dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu. Itu adalah tugas kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita memiliki disiplin yang memang muncul dari dalam diri mereka sesuai dengan nilai-nilai kebajikan di profil belajar Pancasila. Itu benang merahnya ya Bapak Ibu, ya. Lanjut. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai yang akan kita tumbuhkan untuk murid-murid kita di sekolah. Melalui apa? Melalui salah satunya budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Apakah nilai-nilai kebajikan ini cukup hanya ada di profil pelajar Pancasila? Tidak. Ternyata di dunia kita ini banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, ini sebagai referensi saja ya. Ya, ada di sini dari PYP,
sikap murid toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginawan, kreativitas, dan kerjasama. Kemudian ada juga dari IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian ada juga dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup sebagai referensi kita ya Bapak Ibu ya. Biar kita tahu di situ ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Kemudian ada juga dari The Seven Essential Virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ada juga dari Project Nilai-Nilai Kebajikan. Banyak itu. Itu tadi referensi dari nilai-nilai kebajikan. Tapi kalau untuk kita di lingkungan sekolah sebagai murid kita fokus pada profil pelajar Pancasila. Baik, lanjut. Dari setelah Bapak Ibu mengetahui tentang berbagai nilai-nilai kebajikan tersebut, profil pelajar Pancasila tadi ya Bapak Ibu ya, nilai kebajikan manakah yang akan menjadi visi bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan murid Bapak Ibu saat ini? Kita ke sini dulu. Nah, dari sini beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari sini, menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu alami di kelas ataupun di sekolah, pilih satu nilai kebajikan yang menjadi saat ini dalam diri Bapak Ibu, menjadi visi Bapak Ibu untuk mengembangkan murid-murid kita di sekolah, dan apa alasannya Bapak Ibu memilih nilai tersebut. Ada yang ingin memberi pendapat? Bu Siti, boleh. Oke, terima kasih waktunya. Saya yang masih jadi impian saya, pengembangan diri saya yang mau saya kembangkan di sekolah, khususnya SMK ya. Itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Boleh tahu alasannya Ibu Siti memilih nilai itu? Oke, alasannya adalah orang itu bisa mandiri, bisa bernalar kritis, bisa kebenekaan global, bergotong royong atau kreatif jika yang di atas sudah. Iya, betul. Nah, jika yang di atas sudah. Kalau yang di atas sudah tertanam pada jiwa pendidik, jiwa peserta didik, insya Allah di bawahnya sudah kita untuk memberikannya kepada mereka. Ya, betul. Itu sih. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Siti Alisa. Ya, saya sepakat sekali dengan pendapat Ibu Siti. Benar, saya juga seperti itu. Menurut saya memang dari nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila yang paling utama dasar untuk siswa kita adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak ya Bapak Ibu ya. Akhlak itu nomor satu menurut saya. Jika anak itu sudah berakhlak, maka dia akan bisa dimanapun dia berada. Dia akan bisa membantu temannya untuk bergotong royong. Dia akan bisa berkreatif, melakukan tugas-tugas dari gurunya. Kuncinya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Ya. Dari berbagai nilai kebajikan tersebut untuk di lingkungan sekolah, maka dipusatkan pada profil pelajar Pancasila. Lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Jadi perilaku kita sebagai manusia untuk memotivasinya itu ada 3 faktor. Ini sudah dilakukan penelitian oleh Diana Townsend dalam bukunya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu biasanya untuk menghindari hukuman, Bapak Ibu ya. Dia misalnya siswa kita
datang pagi alasannya adalah untuk menghindari hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya pada dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia melakukan itu supaya dia tidak dihukum. Nah, motivasi ini masih bersifat eksternal karena dipengaruhi oleh faktor luar. Dia masih dikontrol oleh hukuman tadi, bukan dikontrol oleh dirinya. Lanjut ke motivasi nomor 2, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini sudah satu tingkat di atas motivasi yang pertama yang menghindari hukuman. Di sini dia tidak menghindari hukuman, tapi dia mengharapkan penghargaan. Iya, mengharapkan penghargaan. Jadi melakukan sesuatu dia mengharapkan penghargaan, mengharapkan imbalan. Dan ini juga masih motivasi yang bersifat eksternal karena masih dikontrol juga oleh penghargaan. Lanjut yang ketiga, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini tingkat tertinggi motivasi dari dalam diri kita, Bapak Ibu ya. Jadi kita melakukan hal itu, melakukan sesuatu karena kita menghargai diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita memantaskan diri kita ya dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kita walaupun kalau sudah di posisi ini tidak ada yang menghukum, tidak ada yang memberi hadiah, karena kita sudah sadar bahwa hal itu kita lakukan untuk menghargai diri kita sendiri. Kita memantaskan diri kita sendiri. Jadi yang kontrol diri kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Nggak perlu dilihat orang lain. Jadi misalnya saya datang siang, lebih siang dari Ibu Yulia atau dengan Pak Zanovi, saya akan malu sendiri. Saya yang merasa malu sendiri. Ibu Yulia sudah pagi-pagi datang, saya baru datang. Nah, nggak perlu lagi kita ditegur, nggak perlu lagi kita dikasih penghargaan. Kita sudah merasa malu sendiri. Nah, jika kita sudah ada di titik itu, Bapak Ibu, berarti kita sudah ada di posisi ini, di posisi menghargai diri sendiri. Misalnya kita tidak ada pekerjaan, kita nggak ada kegiatan, telat masuk kelas, kita akan merasa nggak nyaman. Saya telat, harusnya saya sudah masuk, cepat-cepat masuk. Nah, padahal nggak ada yang menegur kita dan tidak ada yang memberi penghargaan juga kalau kita masuk tepat waktu. Berarti kita sudah di posisi ini. Nah, ini yang kita harapkan akan ada pada murid-murid kita juga ya Bapak Ibu ya. Ini yang kita harapkan nanti akan ada di diri murid kita juga. Jadi kalau menurut Ibu Siti, jangan Bu Siti terus ya. Menurut Ibu Lutfi, supaya murid kita ada di posisi nomor 3 ini, Bu Lutfi, sebagai pendidik apa yang bisa kita lakukan? Boleh kasih pendapat Ibu Lutfi? Supaya murid kita di sekolah berada di posisi nomor 3 ini, dia tidak lagi takut dihukum, tidak lagi mengharapkan penghargaan dari gurunya, tapi dia bisa berada di posisi ini. Menurut Ibu Lutfi, usaha apa yang bisa Ibu Lutfi lakukan supaya murid kita berada di posisi ini saat ini? Ya. Terima kasih Bu Ika. Nah, kalau menurut saya itu kita harus siswa kita harus mempunyai kesadaran diri dulu, kesadaran diri dalam dirinya itu bahwa oh saya salah. Jadi kita dalam menyadari kesalahan itu dia introspeksi diri. Di mana letak kesalahannya, kemudian dia melakukan perubahan, lama-lama terbiasa walaupun tidak ditegur
ditegur oleh guru ataupun wali kelas. Mungkin itu saja, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih, Bu. Ditepuk tangan untuk Bu Lutfi. Ya, betul ya. Untuk mencapai titik ini, maka seseorang harus punya kesadaran diri terlebih dahulu, ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita untuk menciptakan kesadaran dirinya? Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak Ibu, di posisi motivasi nomor berapa mayoritas anak-anak kita di sekolah? Menurut Bapak Ibu, pandangan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu rasakan saat ini, anak-anak kita kebanyakan, tidak semuanya ya berarti ya, tapi kebanyakan ini berada di posisi nomor berapa? Nomor 1 takut dihukum, nomor 2 masih minta penghargaan, atau nomor 3 sudah mempunyai kesadaran diri. Mayoritas, boleh? Ibu Meli, menurut Ibu Meli. Di hampir ada beberapa yang sudah memiliki kesadaran, sudah berada di posisi ketiga. Karena contoh pagi-pagi misalkan saya sering lihat Ibu Yulia menyapu halaman depan lab AKR. Di situ ada banyak kok siswa yang menghampiri Bu Yulia menawarkan bantuan. Bu Yuli, selamat pagi, katanya boleh kami bantu. Dan menurut saya sudah ada beberapa yang sudah berada di posisi ketiga. Oke, terima kasih sekali Bu Meli. Beri tepuk tangan untuk Bu Meli. Ya, menurut Bu Meli benar ya. Ternyata sebagian dari murid kita sudah ada di posisi yang nomor 3, memiliki kesadaran diri. Menurut Bapak Ibu, tadi contoh yang Ibu Meli katakan, anak-anak sering menawarkan diri untuk membantu Ibu Yulia. Menurut Bapak Ibu, kenapa anak tersebut menawarkan diri? Apakah serta-merta dia menawarkan diri? Atau karena sering lihat Ibu Yulia nyapu? Iya, betul. Artinya, untuk salah satu cara kita, benar kata Bu Meli, untuk menumbuhkan kesadaran diri pada diri kita harus menjadi benar sekali contoh ya Bapak Ibu, role model, contoh. Jadi nggak perlu kita ngomel, benar Bu Siti, nggak perlu kita kasih dia hadiah. Kalau kita sebagai guru mencontohkan dan tidak bercontoh Ibu, nah contoh Ibu, apakah Bu Yuli seperti itu? Tidak. Cukup Bu Yuli tiap pagi nyapu, bersih. Hati anak tadi Bapak Ibu, dia akan tersentuh sendiri, akan terbuka sendiri, dan dia dengan sukarela akan menyadari dirinya sendiri dan terbuka dengan kita. Ya, itu yang sudah saya rasakan juga. Ya, itu yang sudah saya rasakan dan itu yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Ya, Uli Handayani ya, kata Ki Handa Dewantara, guru itu sebagai contoh, ya, menasehati. Kalau kata Pak Junaidi, menasehati tanpa berkata, itu yang sangat membekas di hati saya dan itu memang sudah terbukti sangat manjur untuk dilakukan kepada anak-anak di generasi Z, ya Bapak Ibu ya. Oke, kita dapat ya poinnya ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini kita lanjut ke materi berikutnya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi untuk mendisiplinkan anak biasanya kita ini ada 3 cara Bapak Ibu ya. Cara yang pertama yaitu dengan memberikan hukuman. Ya, ini sudah sangat tidak asing sekali. Cara yang kedua dengan membuat konsekuensi, memberikan hukuman, membuat konsekuensi. Dan ini yang baru sekali saya pelajari dan
disinilah saya akan berbagi dengan Bapak Ibu, yaitu dengan restitusi. Ya. Hukuman sudah sangat jelas. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Berarti dipaksa, harus terjadi. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi juga. Tapi konsekuensi ini berdasarkan kesepakatan. Sudah diketahui, misalnya kalau datang terlambat, konsekuensinya apa? Membantu membersihkan sekolah. Kemudian restitusi. Di sini restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman dia tidak nyaman untuk murid, ya sama. Konsekuensi juga tidak nyaman. Restitusi dia bisa menguatkan untuk murid, ya, dan ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman murid menjadi korban, konsekuensi sama menjadi korban. Kalau di hukuman dia mendapatkan keadilan, kalau di konsekuensi dia bisa diabaikan, kalau di restitusi akan mendapatkan ganti. Kemudian hukuman murid akan tersakiti. Kalau di konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi anak mendapat penguatan. Kemudian hukuman perilakunya akan pasif dan agresif kalau dia dihukum. Kemudian kalau diberikan konsekuensi, dia hanya penguatannya bertahan pendek. Sedangkan kalau restitusi dia bisa memecahkan masalah. Kemudian kalau hukuman, sistem tidak berjalan bila siswa tidak takut. Betul nggak? Kalau siswanya nggak takut, nggak akan berjalan, hukuman percuma. Kemudian kalau konsekuensi, dia memerlukan monitor. Capek nggak Bapak? Kita nak memonitor siswa, harus dia menjalankan konsekuensinya. Kita harus monitor terus menerus. Guru akan capek lama-lama. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dalam jangka yang panjang. Ya, ini ya Bapak Ibu ya, bisa kita lihat. Itulah perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke. Nah, selain hukuman, konsekuensi dan restitusi, ternyata di sini juga saya merasa tertampar, ya, benar. Teman-teman yang juga merasakan di pendidikan guru penggerak ini, kami merasa tertampar dengan yang namanya dihukum oleh penghargaan. Padahal selama ini penghargaan itu sesuatu yang kita banggakan. Kita akan bangga kalau kita dapat penghargaan dari, misalnya kalau kita guru, dari atasan kita, benar ya. Tapi ternyata penghargaan itu bisa menghukum seseorang, dan ini juga sudah dilakukan penelitian. Ya, di sini dikatakan menurut Kohn dalam wawancaranya, dia mengemukakan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan itu adalah sebenarnya adalah saat kita belajar itu, penghargaan untuk diri kita. Misalnya anak belajar naik sepeda, saat dia bisa naik sepeda, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Itu yang sesungguhnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya dia mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini dengan tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Lanjut, untuk pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan ini efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Berarti saat mendapatkan penghargaan saja. Tapi kalau tidak dapat penghargaan, dia tidak akan melakukannya. Itu yang dimaksud. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi melakukan sesuatu karena mendapatkan penghargaan. Kemudian
bisa melakukan ini akan Ibu kasih hadiah. Bagi murid yang tidak mendapatkan penghargaan dari dia akan kecewa, dan itu dampaknya sangat tidak baik untuk psikologi anak tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi dia tergantung dengan penghargaan. Nah, selanjutnya, penghargaan merusak hubungan, benar tidak? Benar sekali. Di lingkungan kita saja, misalnya ada Ibu A ini selalu dipuji oleh atasan, misalnya, padahal Ibu A ini tidak mengharapkan pujian tersebut. Kira-kira kalau mungkin senang nggak sama Ibu A? Mungkin Bapak Ibu senang tidak? Tidak. Kawan-kawan yang tidak dipuji akan merasa tidak senang. Misalnya Ibu A mendapatkan pujian, ibu yang lainnya atau bapak ibu pegawai yang lainnya pasti tidak akan merasa senang dengan ibu tersebut, dan itu akan merusak hubungan. Karena saat seseorang mendapatkan penghargaan dan yang lain tidak, maka yang lain itu akan kecewa dan akan merusak hubungan antara orang tersebut. Sama dengan siswa kita juga Bapak Ibu. Seandainya kita memberikan penghargaan untuk si B, sedangkan di kelas kita itu ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, maka selain yang B tadi, dia tidak akan senang, dan itu akan merusak hubungan mereka di kelas. Lanjut, penghargaan menurunkan kualitas. Yang dimaksud di sini adalah jika dikasih penghargaan dia kerjanya akan bagus, tapi tidak dikasih penghargaan lagi kualitasnya akan menurun. Ya, lanjut, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking Bapak Ibu ya, ini yang sering kita lakukan dan saya juga mungkin masih melakukannya. Mereka yang mendapatkan ranking 1 dia akan bangga karena dikasih penghargaan. Bayangkan dengan, nggak usah yang nggak dapat ranking, bayangkan dengan yang dapat ranking 2, dia akan kecewa. Dan saya pernah mengalaminya ini Bapak Ibu ya, di kelas. Padahal saya nggak buat ranking, tapi karena sudah tertanam di pemikiran anak, kadang anak menjumlahkan sendiri nilainya. Ibu, kok aku nggak dapat ranking 1 sih Bu? Aku kalah dari si itu. Padahal aku rajin misalnya, padahal aku juga mencari tugas, nilai aku juga besar-besar Bu. Tapi kenapa ya Bu, aku tidak ranking 1, padahal ini anak yang ranking 2. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Atau Bu, aku tidak ranking 1 lagi, padahal semester 2 aku ranking 1. Pernah ya Bapak Ibu ya? Saya sangat sering mengalami ini. Di sini saya sadar ternyata hal ini salah karena kita sudah menghukum anak tersebut. Ya, dia kecewa dan dia akan merasa rendah diri, dan itu akan merusak mental anak-anak di kita. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi PR kita. Lanjut ke restitusi ya Bapak Ibu ya. Dari tadi kita ngomong restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Kondisi. Jadi kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga anak tadi bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu tadi, kesalahan adalah belajar jika kesalahan tadi diperbaiki. Nah, dari kesalahan tadi biasanya anak-anak punya karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ya, lanjut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi kesalahan itu nggak apa-apa dibuat asalkan kita belajar dari kesalahan tersebut. Lanjut. Restitusi memperbaiki hubungan. Nah, ini tadi yang kita bahas.
memperbaiki hubungan. Bagaimana maksudnya? Karena restitusi ini dia membantu murid-murid dalam hal ini menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Bagaimana mereka ingin diperlakukan, ya. Nanti ini ada hubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Lanjut. Nah ini restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu adalah proses untuk introspeksi di diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Oke, Bapak Ibu ya, kita sudah dapat setengah materi. Supaya tidak jenuh, boleh ice breaking dulu sebentar Bapak Ibu. Ya, boleh berdiri. Ya, kita berpasang-pasangan ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, hadap-hadapan Bapak Ibu pasangannya, boleh? Oke. Oke. Breakingnya adalah ikan dan nelayan. Ya, sepakat dulu siapa mau jadi ikan, siapa jadi nelayan. Di sini mungkin Ibu Lutfi. Ya, ikan dan nelayan. Yang ikan sudah sepakat siapa ikan seperti nelayan. Yang ikan tangannya nanti seperti ini, seperti ikan. Yang nelayan dia bawa apa kalau nelayan? Jala ya, bawa jala. Nanti bawa jala. Tangannya seperti ini. Oke. Mendekat. Ikan sama nelayannya mendekat. Ya, dia bisa nangkap Pak, dekat Pak. Oke. Saat saya bilang ikan maju. Mau nggak mau maju ya ikan ya. Saat saya bilang nelayan, dekatkan tangan nelayan terserah sedekat mungkin dengan ikan boleh, sebagaimana jaraknya boleh. Nah, ini latihan ya Bapak Ibu ya. Saat saya bilang tangkap, baru boleh bergerak. Ikan bergerak entah kemana terserah. Nelayan enggak bergerak untuk nangkap Ikan. Oke, bisa Bapak Ibu? Nelayan. Mbak dekat ya nelayan ya. Ikan, dekat ikan. Ya, saat kita bilang mendekat, ikannya mendekat. Saya bilang menjauh, silakan menjauh. Bisa ya? Mendekat. Mendekat. Nelayannya mana yang dekat? Ya, dia nelayan yang dekat. Tangkap. Ya, oke lagi aku nyatakan tadi kan semua. Sekarang gantian. Ya, gantian. Oke, ikan mendekat. Ya. Nelayan mendekat. Ikan mendekat. Nelayan mendekat. Nelayan menjauh. Ikan mendekat. Ya, terima kasih semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya.
ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah lebih ceria lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Jadi salah satu dari budaya positif yang kita bisa lakukan di sekolah adalah, atau kita bisa lakukan di kelas adalah dengan membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas itu salah satu dari budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Ada yang pernah buat keyakinan kelas Bapak Ibu? Ada? Boleh diceritakan Ibu Novita bagaimana yang sudah dilakukan? Terima kasih Bu Yanti Afrika. Jadi saya pernah membuat keyakinan kelas itu, saya selaku wali kelas, saya bersama-sama dengan anak peserta didik melakukan membuat sebuah keyakinan kelas agar di dalam kelas itu suasana di dalam kelas tertib, dengan cara menanyakan terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas tersebut, kemudian didiskusikan lalu ditindaklanjuti, begitu ya. Terima kasih sebelumnya Bu Yanti. Terima kasih Bu Novita. Tepuk dulu Bu Novita. Iya. Oke, betul ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Cuman mungkin langkah-langkahnya saja yang kita buat-buat, maksudnya berdasarkan dengan kreativitas diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Sama, saya juga seperti itu. Sebelum saya melakukan pendidikan di guru penggerak, saya juga pernah memberikan keyakinan kelas atau kesepakatan pada mata pelajaran saya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti kita akan lebih belajar lagi bagaimana sih urutannya, langkah-langkahnya supaya keyakinan kelas tadi menjadi keyakinan murid kita di kelas. Oke, lanjut. Mengapa dia keyakinan bukan peraturan? Karena tadi kalau peraturan itu yang buat adalah satu pihak. Jadi pihak yang lain dia merasa terpaksa untuk mematuhi peraturan tadi. Tapi kalau keyakinan ini dibuat oleh semua pihak. Jadi semua pihak akan dengan ikhlas, dengan senang hati meyakini keyakinan tadi supaya kita semua yang ada di kelas ataupun di sekolah ini menjadi nyaman ya Bapak Ibu ya. Adapun keyakinan kelas ini dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi. Profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita ingin membuat keyakinan, patokan kita adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi jangan keluar dari ranah itu ya Bapak Ibu ya, untuk lebih merangkumnya kegiatan itu lagi sama anak-anak. Jadi jangan kemana-mana dia ranahnya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, yaitu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal ini maksudnya umum Bapak Ibu ya. Umum, misalnya tidak boleh makan di kelas, berarti itu khususnya. Nah, nanti kita cari kata-kata umumnya apa gitu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi nanti kalimatnya juga dibuat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Jadi dikelompokkan nanti mana-mana
yang dia satu tipe supaya dia tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Ini yang saya bilang tadi. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah kita berarti fokusnya pada profil belajar Pancasila. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua anak mencurahkan pendapatnya dan semua pendapat itu kita rangkum dalam sebuah keyakinan. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bentuknya fleksibel ya Bapak Ibu ya, bisa ditinjau dari waktu ke waktu ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Lanjut, nah ini langkah-langkah atau prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita persilakan dulu warga sekolah atau murid untuk menuliskan pendapat mereka ya. Kemudian mencatatnya atau menempelkan tulisan-tulisan anak tadi di papan tulis atau di kertas. Kemudian setelah itu susun keyakinan kelas, ganti kalimat yang negatif ke kalimat yang positif. Misalnya kalimatnya anak buat, jangan berlari di kelas atau di koridor. Maka kalau kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Tujuannya sama, tapi kalimatnya beda. Satu kalimat negatif, satu kalimat positif. Kemudian tinjau kembali curah pendapat yang dicatat. Kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah. Setelah itu, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Setelah terbentuk keyakinan kelas, kita tinjau bareng-bareng dengan anak. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir keyakinan itu akan menjadi lebih sederhana atau lebih sedikit. Langkah selanjutnya, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui. Kita tawarkan kepada anak setuju atau tidak. Kalau sudah setuju, kita memberikan tanda tangan di bawah bagian keyakinan kelas semua warga sekolah termasuk guru. Kemudian keyakinan sekolah bisa diletakkan di dinding kelas supaya semua warga kelas bisa melihat. Ini langkah-langkah dari membuat keyakinan kelas. Dan ini contohnya Bapak Ibu ya, saya ambil umumnya aja. Ini yang keyakinan kelas 5 yang saya ambil di contoh LMS saya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Sama dengan di awal kegiatan tadi kita buat kesepakatan ya, kurang lebih seperti itu keyakinan kelas yang bisa kita buat di kelas. Nah, yang sudah saya implementasikan Bapak Ibu bisa dilihat nanti secara singkat. Masukan-masukan kesepakatan yang akan mereka berikan di kelas itu. Nah, setelah itu mereka menempel semua kesepakatan yang mereka buat. Nah, setelah itu baru kita diskusikan
saya terapkan di kelas untuk pembuatan keyakinan ke kelas. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu terapkan juga di kelas Bapak Ibu masing-masing dan di mata pelajaran masing-masing. Karena apa? Keyakinan kelas ini akan berdampak dengan bagaimana cara kita melakukan restitusi. Jadi kalau kita belum ada keyakinan kelas dengan anak, maka kita tidak bisa melakukan restitusi. Jadi supaya kita bisa menerapkan budaya positif, melakukan restitusi tadi, kita harus membuat dulu keyakinan kelas bersama anak. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, untuk diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, kenapa kita butuh belajar memahami 5 kebutuhan dasar manusia? Karena dari kita memahami kebutuhan dasar manusia ini, kita akan bisa melakukan restitusi. Jadi untuk kita melakukan restitusi, kita harus menyadari bahwa semua murid kita itu membutuhkan kebutuhan dasar manusia, dan itu beda-beda, tergantung dengan lingkungan mereka, Bapak Ibu ya, tergantung dengan lingkungan. Oke, tergantung dengan lingkungan. Misalnya, kalau anak yang di rumah kurang kasih sayang orang tua atau orang tuanya broken home, di sekolah biasanya dia menampakkan kebutuhan yang mana? Boleh Ibu Yulia? Terima kasih Bu Ika, izin menjawab. Kalau kasus yang Ibu sampaikan tadi, menurut saya itu dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Betul sekali. Ibu Yulia pernah menemukan kasus ini? Pernah Bu. Bisa diceritakan? Baik, dulu saya pernah sharing dengan anak kelas 11 akuntansi keuangan dan lembaga. Ternyata setelah melakukan sharing itu, kita sebagai guru tahu bahwa ternyata anak-anak kita ini mempunyai banyak masalah, terutama masalah keluarga, di mana mereka merasa tidak nyaman berada di rumah, malah merasa bahagia berada di sekolah, karena mereka kalau di rumah mungkin sering mendengar orang tuanya bertengkar, atau orang tuanya sibuk, ada yang orang tuanya sibuk, atau yang orang tuanya berpisah, sehingga tidak mendapatkan banyak kasih sayang. Dan mereka yang anak-anak yang seperti itu, ternyata mereka membutuhkan kita sebagai orang tua kedua di sekolah, memberikan kasih sayang dan rasa untuk diterima mereka sebagai anak didik kita. Terima kasih Bu Ika. Nah, sebagai guru, bagaimana Ibu memenuhi kebutuhan siswa Ibu tersebut tadi? Caranya yang sudah Ibu lakukan? Mungkin sejauh ini yang saya lakukan adalah jelas saya memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu, juga saya sebagai guru yang mungkin tidak mereka dapatkan dari kedua orang tuanya ataupun mungkin keluarganya. Kemudian selalu memberikan apa ya Bu, kehangatan kasih sayang. Bagaimana mereka itu kita anggap sebagai anak kita sendiri, bukan sebagai murid atau orang lain, tapi menjadikan mereka adalah sebagai anak kita sendiri. Jadi mereka akan merasa bahwa oh, saya di sini diberikan kasih sayang, kita di sini diterima sebagai siswa, bahkan bisa diterima sebagai anak. Gitu. Oke, terakhir Bu ya. Ibu bisa tidak melihat dampaknya untuk murid tersebut sebelum Ibu memberikan kasih sayang dengan setelah Ibu memberikan kasih sayang, terlihat tidak dampaknya Bu Yulia? Oke, terima kasih Bu Ika. Memang dampaknya sangat luar biasa sekali Bu Ika, di mana tadinya mereka yang sebelum merasa ibaratnya mendapatkan kasih sayang dan belum merasa diterima di sekolah gitu kan, mereka merasa bahwa mereka merasa minder, rendah diri, ya, sulit mungkin untuk berkomunikasi karena mungkin ada perasaan takut, karena mungkin tadi di rumah sering dimarahi, ya, jadi ada rasa takut untuk berbicara.
Ya, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu, guru hebat. Ya, saya yakin ya Bapak Ibu ya, yang diceritakan oleh Ibu Yulia tadi tidak hanya dirasakan oleh Ibu Yulia, tetapi pasti dirasakan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Ternyata anak-anak mayoritas di sekolah kita ini mereka belum mendapatkan kasih sayang dan belum diterima di lingkungan mereka. Itulah kadang yang membuat anak-anak ini memberontak atau dia menunjukkan sesuatu, minta diperhatikan supaya mereka ini disayang dan diterima. Artinya dengan belajar 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita akan lebih memahami siapa murid kita. Dan dari situ kita akan lebih ikhlas ya, Bapak Ibu Bu Yulia pasti ikhlas sekali dengan anak-anak. Karena kita paham, oh iya, anak ini anaknya orang susah mungkin, dia butuh bertahan hidup, dia harus kerja, dia harus ini, jadi di sekolah dia kurang fokus. Oh iya, anak ini butuh kebebasan, tidak mau ke penjara. Nah dari situ kita akan paham dengan keadaan murid kita, dan dari situ pun kita akan menjadi lebih senang mengajar. Jadi kita tidak egois, betul sekali Bapak Ibu ya. Ini ada bertahan hidup, kesehatan, rumah dan makanan itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, dia membutuhkan kasih sayang, hubungan dan koneksi sosial. Kemudian penguasaan, butuh diakui kemampuannya ya Bapak Ibu ya, memiliki harga diri, anak itu memiliki harga diri. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dia butuh bebas. Jadi anak-anak kita nih kadang bosan dia di dalam kelas, dia juga butuh bebas untuk bergerak. Jadi dari sini kita akan menemukan model-model pembelajaran yang memang bisa memenuhi semua kebutuhan murid. Dari kita memahami kebutuhan ini secara sendirinya, nanti kita akan ketemu Bapak Ibu ya, model pembelajaran apa sih yang bisa kita lakukan di kelas supaya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Dan kemudian kesenangan, ya sekali-sekali kita ajak anak kita untuk belajar yang menyenangkan ya. Oke, lanjut ke dari kebutuhan tadi kita ke posisi kontrol. Posisi kontrol guru ya. Ini ada berapa posisi kita Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Ya, kita perhatikan. Pada posisi penghukum biasanya guru ini berkata kasar, ya Bapak Ibu. Kalau di posisi merasa bersalah, dia akan berceramah dan membuat anak kecewa atau merasa bersalah. Di posisi teman, guru tersebut akan menjadi teman dan mencarikan anak tadi alasan dari perbuatan yang telah mereka perbuat. Di posisi pemantau, guru akan menghitung atau memberikan konsekuensi. Di posisi manajer, guru di sini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membuat mereka lebih mandiri. Adapun pertanyaannya di posisi penghukum, biasanya guru akan bilang, kalau kamu tidak melakukan maka saya akan. Kalau kamu tidak melakukan maka saya akan apa gitu ya. Kemudian kalau di membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Nah, kalau kita pernah mengatakan itu berarti kita pada saat itu di posisi merasa bersalah. Kemudian di posisi teman, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu untuk membereskan ya. Kemudian pemantau, dia akan mengatakan apa konsekuensinya, apa peraturannya. Di manajer, guru akan menanyakan apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, kesepakatan apa yang sudah kita buat. Nah, ini dia akan lebih mandiri. Dan hasilnya dari siswa kita, kalau kita berada di posisi penghukum, siswa akan memberontak, kemudian akan menjadi orang yang pendendam. Siswa akan menyalahkan orang lain ya. Kalau di posisi pembuat merasa bersalah,
siswa akan apa Bapak Ibu? Akan sembunyi-sembunyi. Kemudian dia akan bohong sama kita. Kemudian kalau dia di posisi kita di posisi teman, anak akan ketergantungan. Jadi dia tergantung sama kita. Dia nggak bisa mandiri anak tersebut. Kalau di posisi pemantau, siswa akan menyesuaikan dan bisa, tapi harus diawasi. Kemudian di posisi manajer, nah di sini kita akan menguatkan karakter siswa. Itu adalah perbedaan dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah saat ini Bapak Ibu kita sudah berada di posisi yang mana? Boleh? Ibu Diana saat ini berada di posisi yang mana? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yanti Artika. Saat ini saya masih berada di posisi teman, Bu. Tepuk tangan untuk Ibu Diana. Ya, saat ini Ibu Diana berada di posisi teman. Sama, saya juga saat ini juga berada di posisi teman Bapak Ibu. Karena kita ingin memberikan kenyamanan kepada siswa kita. Betul ya? Pasti kita ingin anak-anak nyaman dengan kita. Posisi teman ini bagus karena hubungan dengan anak itu akan baik. Tetapi kekurangan dari posisi teman ini, anak tadi tidak bisa mandiri, dia akan tergantung dengan kita. Dia akan tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, saya juga sedang belajar, Bapak Ibu, belajar untuk berada di posisi manajer karena itu adalah posisi yang paling ideal, Bapak Ibu ya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalahnya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini tujuan kita tadi. Tujuan kita adalah membuat murid kita merdeka. Merdeka tadi bukannya bebas dari peraturan, tapi merdeka untuk murid adalah dia bisa memanajemen dirinya sendiri. Nah, ini caranya. Caranya kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita berusaha, Bapak Ibu, kita sama-sama berusaha. Saya juga, walaupun saya sudah berada di calon guru penggerak angkatan 11, sudah mendapatkan pendidikan, tapi tidak mudah kita bergeser dari posisi teman ke posisi manajer. Tapi kita harus melakukan itu supaya murid kita mandiri ya Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama memperbaiki kualitas murid-murid kita dengan menjadi posisi manajer. Oke, lanjut ke materi terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi Bapak Ibu? Karena dalam tahapannya itu ada 3 tahap. Tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, restitusi ini bisa kita lakukan untuk permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di kelas Bapak Ibu ya. Nih, sisi 1 menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, gini maksudnya. Anak melakukan kesalahan itu berarti dia akan menganggap dirinya gagal. Tapi kita tidak boleh membuat mereka merasa gagal. Disinilah kita harus menstabilkan identitas mereka. Bagaimana kita caranya menstabilkan identitasnya? Kita akan berbicara dengan anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa buat salah. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang
sempurna. Kita bisa katakan itu kepada anak untuk menstabilkan identitas anak ya. Asalkan kita belajar dari kesalahan tersebut. Lanjut, memvalidasi tindakan yang salah ya. Memvalidasi tindakan yang salah di sini kita bilang sama anak, pasti di sini kita katakan, pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita validasi. Mereka itu melakukan hal tersebut pasti punya alasan, betul tidak? Nah, disinilah akan ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Misalnya, anak tidur di kelas pas pelajaran kita, ya kan? Kita tanya, pasti kamu tidur di kelas ada alasannya. Kenapa? Ngantuk, Bu. Kenapa ngantuk? Iya, Bu, semalam aku begadang. Ketemu kan alasannya? Berarti dia kebutuhan apa yang diinginkan sama dia? Kalau mengantuk, iya, bertahan hidup, betul. Dia bertahan hidup. Dia butuh istirahat. Berarti di situ kita memvalidasi. Setiap orang melakukan tindakan itu pasti ada alasannya. Atau misalnya kasus anak berantem misalnya dengan kawannya di kelas. Nah, kita bisa melakukan misalnya anak berantem, gebrak-gebrak meja misalnya. Di situ kita bilang, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Tidak hanya menggebrak, mungkin bisa memukul teman-temannya. Nah, di situ kita akan memvalidasi tindakan dia bahwa dia melakukan kesalahan tadi karena dia punya alasan. Oke, langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tindakan tadi, kita tanya keyakinannya. Dari situ ya, apa sih misalnya nilai-nilai kesepakatan di kelas kita yang kamu langgar? Kalau misalnya dia berantem tadi, berarti nilai kesepakatan apa yang dia langgar? Nah, di situ nanti kita akan kasih pertanyaan-pertanyaan yang dimana anak tersebut akan menemukan solusi sendiri atas perbuatan dia yang sudah menyimpang ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi ada 3 langkah ini. Ya, ini yang sudah saya terapkan. Soalnya saya kesal. Kenapa kesal? Ya karena apa? Terus mencontek bukan saya. Bukan hanya PE, tetapi juga tugas yang lainnya juga dicontek. Oh begitu. Wajarlah kamu kesal dan marah. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan membuat hal yang sama. Ya Bu. Lalu tadi apa yang kamu lakukan kepada anak? Saya marah-marah. Saya maki-maki amat dan tanpa sadar saya menjebak mejanya.
Ya itu tadi Bapak Ibu ya, contoh dari segitiga restitusi yang sudah mulai saya terapkan ya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi itu tadi salah satu contoh percakapannya. Pertama kita beri keyakinan dulu ke anak tadi, kemudian kita validasi dulu perbuatan dia, di situ baru kita tuntun supaya mereka menemukan solusi. Lanjut. Ya. Oke. Ya. Ini ada kata-kata yang mana kata-kata ini dari Ki Hajar Dewantara yang sangat membekas sekali di perasaan saya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya apa Bapak Ibu? Itu sesuai dengan yang kita pelajari. Saat kita memberikan kemerdekaan kepada anak, maka anak itu akan menyadari siapa dirinya. Dan dari dia menyadari siapa dirinya, maka akan tumbuh disiplin yang kuat dari dalam diri anak itu sendiri. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi berbagi dari saya, diseminasi dari saya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya akan meminta refleksi dari Bapak Ibu. Mungkin ini akan menjadi analisa buat saya sendiri atau perbaikan untuk saya sendiri, dan mungkin bisa juga menjadi motivasi untuk Bapak Ibu apa yang didapatkan hari ini. Baik, siapa yang ingin memberikan? Oke, Ibu nih, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Ika. Ini sedikit dari saya, yaitu budaya positif, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga menuju pada profil Pancasila. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nilu. Tepuk tangan untuk Ibu Nilu ya. Jadi refleksi dari Ibu Nilu dari budaya positif ini, dari sini anak-anak kita akan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Itu tujuan kita. Satu orang lagi saya minta ya, Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi di sini untuk refleksi pada hari ini di diseminasi penerapan budaya positif sekolah, bahwasanya ada beberapa poin, yaitu kita bisa menerapkan perubahan paradigma belajar, disiplin positif dari motivasi, kemudian restitusi, keyakinan, dan juga menerapkan keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar menurut manusia, kemudian juga menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru, dan segitiga restitusi yang mana dapat kita realisasikan di kelas kita, di sekolah kita, agar sekolah kita dan anak kita mencapai tujuan yang lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Novi. Jadi luar biasa sekali ya Ibu Novi ya, sampai hafal dari mulai paradigma dan seterusnya sampai segitiga restitusi. Itu memang sangat berkaitan ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah membuat murid kita menjadi anak yang merdeka. Tadi ada lagi yang angkat tangan, Pak Chandra. Boleh Bapak, silakan Bapak. Baiklah, dari alhamdulillah kami dari Polska dapat materi tentang penerapan budaya positif di sekolah, yang mana dari pemaparan itu tadi dapat kami mengambil dari pelajaran tersebut, yaitu tentang bagaimana sikap kita terhadap anak dan cara mendidiknya, dan juga dari beberapa poin dari buku calon guru penggerak tadi, kalau saya perhatikan ini sudah termaktub di dalam Al-Quran. Jadi cara-caranya tinggal kita mengimplementasikannya, ini bagian daripada ibadah juga. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Ibu, luar biasa sekali ya, sangat tersentuh saya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita semua, terkhususnya saya, bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, supaya kita menjadi pendidik yang hebat untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa menjadi anak yang mandiri, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pantang menyerah dan tidak tergerus oleh zaman. Saya akhiri, terima kasih.
semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa sekali Ibu Dian Tri Artika, walaupun sudah sore tapi materinya semakin luar biasa ya Bapak Ibu. Baik, yang saya tangkap dari apa yang Ibu Dian Tri Artika sampaikan tadi, yang pertama bahwa tujuan budaya positif ini kita terapkan supaya murid kita mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian Bu Dian Tri Artika juga menyampaikan bahwa supaya kita bisa menumbuhkan budaya positif kepada murid kita, maka kita sebagai pendidik harus bisa menjadi role model atau contoh sehingga kita bisa menasihati tanpa harus berkata. Oke, ada pantun juga untuk Ibu Dian Tri Artika yang sudah saya oke. Ini ada jam luar negeri ya Bapak Ibu. Pergi camping ke benua Antartika. Jangan lupa bergerak sambil jalan-jalan. You are amazing Ibu Dian Tri Artika, membuat kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat CGP Angkatan 11 SMK Negeri 1 Rambanganku yang tadi ada Bapak M. Husineskom, Bapak Triansa SPD, Ibu Dwi Tanti Lolita SPD GR, Ibu Dian Tri Artika SPD GR yang sudah memaparkan atau mendiseminasikan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga budaya positif ini bisa kita terapkan dan bisa konsisten kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih juga. Ada satu pantun juga untuk Bapak Ibu penggerak. Ya oke, banyak pantun ya Bapak Ibu. Saya ikut sendiri. Rasanya enak masakan opor. Dibawa ibu pergi ke kantor. Guru penggerak adalah pelopor. Bergerak bersama menjadi inisiator. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat narasumber kita CGP Angkatan 11. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Bapak Ibu guru hebat peserta diseminasi penerapan budaya positif sekolah yang sudah sangat antusias, sangat bersemangat dan tetap bertahan walaupun hari sudah sore ya Bapak Ibu. Baik, demikianlah tadi rangkaian acara diseminasi penerapan budaya positif sekolah oleh Bapak Ibu guru hebat CGP Angkatan 11 SMK Negeri 1 Rambanganku. Saya selaku pembicara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup bersama-sama acara ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.